ya. Satu kata terakhir, siapapun kita, dari mana kita berasal, ya, mau pangkas rambut, mau barber, mau salon, mau premium, ya kan, atau mau yang di kampung, dimanapun berada, kita tetap saudara satu profesi, ya, yaitu tukang cukur Indonesia, ya. Mari kita sama-sama, ya, bergandengan tangan, ya, untuk Indonesia yang berdaya. Maju tukang cukur Indonesia, bersama kita bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi dengan teman-teman, dengan Ferry Diansyah dari tim Go Kursus Indonesia. Ya, Bismillah, kita akan memasuki materi pengenalan alat. Ya, di divisi Barber Kerjaholic bekerja sama dengan tim Go Kursus Indonesia dan rekan-rekan trainer dari seluruh Indonesia yang pastinya ya akan memberikan pencerahan yang terbaik buat teman-teman barber maupun barber pemula di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, ya, saksikan terus video-video berikut yang akan kita upload di aplikasi Kerjaholic Academy. Salam dari Ferry Diansyah, tim Go Kursus Kerjaholic Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengenalkan yaitu yang disebut dengan neck paper atau biasanya disebut dengan tisu leher ya. Tisu leher ini ya itu bisa kita dapatkan di toko-toko kosmetik yang menjual alat salon atau barber tools shop ya, barber tool shop gitu ya kan. Itu bisa kita dapatkan ya. Neck paper ini ya, fungsi untuk neck paper ini ya salah satunya adalah untuk meminimalisir penularan penyakit yang ada pada biasanya itu kain kip ya. Kain kip itu kan biasanya digunakan itu berganti-ganti orang atau berkali-kali gitu ya. Ada juga yang memang saat-saat ini gitu ya kan, itu menggunakan kain kip yang sekali pakai ya kan, sekali pakai langsung dibuang gitu ya kan, itu ada juga. Tapi untuk teman-teman yang memang masih menggunakan kain kip berkali-kali gitu ya kan, alangkah baiknya ya sebelum menggunakan kain kip itu menggunakan yang namanya neck paper pada leher ya. Berikut video dan cara pemakaian neck paper. Ya, di dalam barber secara standar operasional prosedur ya teman-teman harus menggunakan yang namanya neck paper. Neck paper ini ya fungsinya adalah untuk ya meminimalisir penyebaran penyakit pada customer gitu ya. Jadi ketika ya customer dipasangkan kain kip ya teman-teman perlu sadari, kecuali kain kip itu digunakan sekali pakai langsung buang, atau sekali pakai ya itu teman-teman simpan lalu teman-teman cuci lagi ya, itu mungkin tidak menggunakan neck paper itu mungkin bisa ya kan. Tapi kalau seandainya di barber ya kan atau di salon gitu ya kan, kita sering sekali melihat bahwa penggunaan neck paper ya itu ya kan digunakan ya pada leher sebelum penggunaan kain kip. Karena apa ya? Neck paper ini dapat ya gitu, dapat menjadi sebuah solusi ya kan untuk meminimalisir penularan penyakit kepada customer, khususnya di leher customer. Karena apa? Kain kip itu kan berganti-ganti orang gitu ya kan, berganti-ganti orang ya kan, digunakan oleh banyak orang gitu ya kan, dan tidak sekali pakai biasanya gitu ya kan, dan itu menyerap keringat customer yang lain gitu ya kan. Ketika ya kan tidak dialasi oleh ini dan langsung menempel ke kulit, itu rentan sekali penularan penyakit gitu ya. Oke teman-teman, bagaimana cara menggunakan neck paper yang baik ya, seperti tadi ya. Setelah kita putuskan lalu kita rentangkan seperti ini, jangan ditarik di leher customer gitu ya. Nariknya jangan di leher customer gitu ya, nanti customer akan merasa tercekik gitu ya kan. Nah, cara memasukkannya pun
kalau bisa ya secara attitude itu ya, secara sikap kerja yang baik itu tidak seperti ini gitu ya. Nah, jadi dia masuknya dari sisi kiri masuk ke tengah ya kan, lalu tempelkan ke leher customer ya, boleh disilang ya atau direkatkan gitu ya. Nah, setelah seperti ini baru kita pasang kain kip ya, kain kip cap ya, atau biasanya disebut dengan jubah ya. Nah, yang saya pakai ini adalah kain kip yang sisi tengahnya itu ada transparannya. Karena apa? Biasanya itu digunakan customer itu untuk melihat handphonenya dia ketika dicukur gitu ya kan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Cara penggunaannya adalah ada kedua sisi kiri dan kanan ya. Ini adalah kuping kain kipnya. Fungsi kain kipnya ini ya, kupingnya ini ya, kita gulung ya sampai bawahnya itu semata kaki ya, lalu kita masukkan ke tangan kiri ya, tangan kiri masuk ke tengah-tengah customer seperti ini ya, masuk ke tengah-tengah customer, lalu karet yang teratas ini adanya di tengah-tengah neck paper seperti ini ya, seperti ini ya, lalu rekatkan ya. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu kendur, gitu ya. Jangan terlalu keras, nanti leher customer itu dia akan merasa tercekik ya. Jadi seperti ini teman-teman, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, biasanya ini setelah digunakan seperti ini ya, ini boleh dilebarkan ya, menutupi bangku kerja Anda ya, lalu dilipat ya, lalu dilipat. Ya, dilipat. Nah, seperti ini ya. Jadi penggunaannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini neck paper ya, untuk meminimalisir penularan penyakit buat teman-teman. Makanya nanti kalau ke barber ya, minta tolong digunakan neck paper ya, neck paper atau tisu leher baik yang ke salon maupun ke barber. Oke. Standar berikutnya adalah ya, ketika kita menggunakan water spray ya, water spray ya, setelah kita sudah berkomunikasi dan menentukan apa yang nanti akan target daripada customer ya. Nah, ini dia, seringkali teman-teman menggunakan spray itu kurang baik kalau dalam istilahnya ya. Dia sering menyemprotnya itu seperti menyemprot tumbuh-tumbuhan gitu ya, jadi sembarangan gitu sampai wajah customer itu, nah seperti itu ya, sampai wajah customer itu kena gitu ya kan. Nah, dalam dunia barber ya, ada yang dia menyemprot secara keseluruhan basah, juga ada yang menyemprot hanya atasnya saja. Karena apa? Karena ya, penggunaan clipper, penggunaan mesin clipper dan penggunaan gunting itu ada yang cocok ya kan untuk rambut basah, dan ada yang cocok untuk rambut kering gitu ya. Peher atau blade pada clipper itu ya, yang hanya cocok ketika digunakan pada rambut kering ya. Dia akan memotong secara maksimal ya ketika rambut itu dalam keadaan posisi kering gitu ya kan. Dalam keadaan posisi basah dia tidak akan memotong secara maksimal. Begitupun macam-macam gunting, nanti di video-video berikutnya ya kita akan jelaskan ya apa saja ya kan model-model gunting dan gunting yang cocok ya kan untuk kita gunakan gitu ya. Model-model guntingnya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa ya kan, dan gunting apa yang cocok ya buat teman-teman gunakan gitu ya. Begitupun nanti ada penjelasan tentang bagaimana penggunaan clipper dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya, tadi masuk materi sudah bagaimana cara menggunakan kain kip ya kan, neck paper, dan bagaimana juga cara nanti menyemprotkan water spray ini kepada customer ya. Untuk posisi depan ya, kita tutupkan jidatnya dia, posisinya seperti ini, jangan terlalu dekat ya kan, dan jangan terlalu jauh gitu ya. Nah, pada spray ya kan, di sini ada fungsi untuk mengatur ya seberapa besar biasan ya air yang keluar dari botol spray ini, dan teman-teman harus
isi setiap hari dengan air yang bersih ya, karena apa, nanti dia akan berlumut biasanya gitu ya kan. Kalau kelamaan dia akan berlumut ya. Usahakan setiap hari itu diisi oleh air yang bersih, kalau bisa ada juga yang dicampur dengan hair tonic gitu ya kan. Nah seperti tadi ya cara penyemprotannya, misalnya kita akan menyemprot bagian atas dari depan ya, tutupkan bagian sini ya kan, semprotkan ya kan seperti ini, jangan sampai wajahnya itu terkena gitu ya kan. Nah seperti itu, kalau kita keliling gitu ya kan. Nah jadi ya oke teman-teman ya, penyemprotan tadi seperti itu ya, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ya. Jadi kita tutup dengan tangan lalu semprotkan ya, memutar gitu ya gitu. Jadi wajah customer itu ya dia merasa nyaman dan aman, tidak seperti tumbuh-tumbuhan gitu ya kan, yang apa namanya bebas kita semprot secara acak gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu saja dulu ya materi pada kesempatan kali ini ya. Buat teman-teman selamat belajar. Nanti di video-video berikutnya kita akan ulas apa saja sih sisir yang digunakan oleh para barber gitu ya kan, apa saja sih apa namanya standarnya gitu ya, yang nyaman gitu ya kan, dan juga alat-alatnya seperti apa, sikatnya itu seperti apa ya. Buat teman-teman ya selamat belajar ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sukses selalu buat teman-teman semua. Salam dari Ferry Diansyah dari Trainer Kerjaholic Divisi Barber. Sukses selalu. Motivasi untuk belajar kursus adalah yang pertama itu ya untuk mempunyai skill atau mengasah skill kita sendiri. Yang kedua, kedepannya pengen punya usaha barber sendiri ataupun kursus, tempat kursus gitu kan. Dan juga motivasi yang lainnya itu yaitu membantu sumber daya manusia juga. Dan yang kedua, kenapa saya pilih guru kursus itu, yang pertama saya itu minat belajar itu yang benar-benar udah terbukti itu kan. Karena saya lihat kalau di guru kursus itu kita benar-benar diasah, belajar dengan trainer yang udah dijamin punya sertifikat resmi, dan juga kita diajar secara tahapan yang bagus gitu kan. Dan kesan selama belajar itu yaitu dan dapat motivasi yang baru. Kedua, kita bisa belajar secara apa ya namanya ya, belajar secara apa sih namanya ya, Mendalam. secara mendalam gitu kan. Dan kita juga belajarnya itu secara perlahan tapi pasti gitu kan. Kita nggak perlu cepet-cepet gitu, tapi masuk, yang penting masuk pembelajarannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Indonesia dimanapun berada ya, Go Kursus Indonesia membuka pendaftarannya ya di www.gokursus.com atau gokursus.com. Kursus fundamental barber atau seni rambut seperti dreadlock, cornrow ya, dreadlock, dan seni rambut kepang lainnya, silakan saja ya melalui Instagram ya gokursus.indonesia atau website kami di gokursus.com. Salam sukses selalu untuk Anda semua.